Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Prasetyo Adi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mini skripsi saya yang berjenis kuantitatif yang berjudul Pengaruh Pola Hidup pada Mahasiswa Rantau Terhadap Interaksi Kultur Syok Mahasiswa Luar DKI Jakarta. Studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, next. Ya, di latar belakang. Kultur shock atau yang sering disebut sebagai gegar budaya adalah keadaan di mana seorang merasa tertekan dan juga merasakan asing dengan budaya yang baru. Hal ini menjadi sebuah kecemasan yang berlebih jika seorang tidak dapat menghadapi situasi tersebut. Alhasil dengan adanya keadaan tersebut membuat individu menjadi frustasi, stres, dan bingung dengan dirinya sendiri. Pola hidup dalam interaksi. Interaksi komunikasi yang berbeda ini menunjukkan keterlibatan dalam hubungan antara individu satu dengan individu yang lain untuk menjalin sebuah komunikasi yang berhubungan. Mahasiswa yang merantau memiliki identitas yang berbeda, maka dari itu perilaku ini akan menimbulkan persepsi dan prasangka yang berbeda jika salah satu untuk cara memahami dan bertindak. Dengan adanya budaya yang muncul, membuat proses baru yang muncul saat berjalannya interaksi. Kesalahpahaman ini akan berbentuk karena kecenderungan pola pikir yang berbeda. Ya, nih. Nah, di perumusan masalah. Perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pola hidup pada mahasiswa rantau terhadap kultur syok mahasiswa luar DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pola hidup mahasiswa rantau terhadap kultur syok mahasiswa luar DKI Jakarta. Manfaat penelitian. Manfaat akademisnya dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai kultur shock. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan para praktisi komunikasi lintas budaya. Ya, pada bab 2 pembahasan, yang pertama eh, terdapat 5 review literatur yang berhubungan dan memicu adanya eh, penelitian ini. Yang kedua, konsep kultur shock atau gegar budaya sebuah reaksi emosional berupa stres, putus asa, atau ketakutan yang berlebihan terhadap proses penyesuaian diri ketika memasuki lingkungan yang baru. Nah, kalau eh, pola hidup relevan dalam penelitian yang dilakukan ini. Dalam konteks pola hidup, variabel yang memiliki dan mewakili berbagai aspek yang sedang diteliti, seperti makanan, aktivitas fisik, kebiasaan tidur, stres, dan lain sebagainya. Lalu variabel X. Variabel X ini pola hidup merujuk pada cara individu menjalani kehidupan sehari-harinya, termasuk kebiasaan, perilaku, dan aktivitas yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka. Variabel Y-nya yaitu kultur shock. Kultur shock merupakan pertama kali diperkenalkan oleh Albert 1960 untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dan dari suatu lingkungan pada budaya yang baru. Nah, hipotesis teori. Hipotesis penelitian ini adalah pengaruh pola hidup pada mahasiswa rantau terhadap interaksi kultur shock mahasiswa luar DKI Jakarta. Nah, model penelitiannya pola hidup X dan kultur shock. Lanjut, di bab 3 terhadap metode penelitian. Nah, ini pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang dilakukan juga melalui survei yang berisikan pilihan kuesioner yang disebarkan nanti kepada para responden. Populasi sampel teknik penarikan sampel. Populasinya eh, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, sampelnya yaitu yang berada di luar Jakarta. Lalu hipotesis riset, hipotesisnya pola hidup tidak berpengaruh terhadap interaksi kultur shock. Yang kedua berpengaruh terhadap interaksi kultur shock. Hipotesis riset, Mode metode analisis mengenai analisis statistik dengan pengujian regresi, korelasi, determinasi, dan uji hipotesis. Nah, metode pengukuran data. Metode pengukuran data yang pertama itu validitas. Pada variabel X, hasil, hasil uji validitas yaitu valid di angka 0,572. Variabel Y-nya juga valid di 0,560. Nah, validitas merupakan pengolahan data yang digunakan untuk pemeriksaan terhadap akurasi dari hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Nah, pada penelitian ini reliabilitas variabel X juga valid
dan Y juga valid di atas angka 0,6. Lalu pada operasional, definisi operasional merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Nah, operasional konsep di variabel X pola hidup, dimensinya pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan tidur, dan manajemen stres. Pada variabel Y-nya kultur shock terhadap ada dimensi perasaan atau afektif, perilaku behavior, pikiran atau kognitif. Nah, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini keterbatasan untuk populasi dan sampelnya. Kalau kelemahan penelitian ini berupa variabel dalam penelitian ini karena mahasiswa kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang dimana memiliki budaya yang hampir sama. Lalu di bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, hasil dari penelitian ini saya menganalisis pengaruh pola hidup pada mahasiswa rantau terhadap interaksi kultur shock pada mahasiswa luar DKI Jakarta dengan fokus pada studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengalami kultur shock. Yang kedua, di pembahasan. Nah, berinteraksi sosial dengan orang-orang budaya yang berbeda bisa menjadi pengalaman berharga, meskipun juga menimbulkan tantangan seperti kultur shock ini. Kultur shock adalah perasaan ketidaknyamanan atau kebingungan yang timbul ketika seseorang menghadapkan pada perbedaan budaya. Nah, yang terakhir ada di bab 5, yaitu penutup. Kesimpulannya, sebagian besar responden tidak mengalami kultur shock. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengalami kultur shock. Yang terakhir ada saran, pentingnya untuk diingat bahwa setiap individu memiliki perbedaan dan dampak kultur shock bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Ya, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan tentang mini skripsi saya dari bab 1 sampai bab 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.